Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, keselamatan, dan harta yang melimpah. Amin. Kenapa saya miskin? Kenapa saya susah? Di mana Allah? Itu yang keluar dari mulut orang-orang yang hatinya gundah, emosi tidak terkontrol yang meluap-luap. Para ikhwan, para akhwat, para sahabat yang menonton video ini. Sabar, tarik nafas, buang pelan-pelan, diam sebentar. Ucapkan istighfar, diam sebentar. Wahai saudaraku, renungkanlah, bayangkan hari ini kamu meninggal. Di saat kamu susah, ingatlah Allah. Ingatlah kematianmu hari ini datang. Maka harta atau uang yang kau kejar-kejar tidak berguna sedikit pun. Ini semua cobaan, cobalah untuk bersabar. Allah memilihmu karena Allah tahu kau mampu melakukannya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, Allah berfirman, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka, dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ayat di atas menggambarkan, perbedaan antara orang kaya dan si miskin adalah suatu fakta sunatullah. Pembagian antara yang kaya dan miskin adalah sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah. Dan, ini pun merupakan bentuk dari ujian. Allah memberikan ujian kepada hambanya, salah satunya dengan harta yang mereka miliki. Surah Al-Anbiya ayat 35 menjelaskan lebih dalam tentang ujian demikian. Dalam surah tersebut, Allah berfirman, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maka, jika seorang hamba Allah diberikan kelebihan, bukan berarti itu bentuk cinta dan kasih sayang. Kelebihan yang ia miliki tidak serta-merta menunjukkan, Allah lebih sayang kepada dirinya dibandingkan dengan orang yang lain. Sebab, kekayaan yang ada padanya hanyalah ujian yang harus ia lalui. Orang yang diberikan kelebihan dalam hal harta, jabatan, serta kekuasaan, hendaknya lebih berhati-hati dan memperbanyak mengingat Allah. Apalagi, manusia cenderung memiliki sifat lalai. Ia kerap lupa pada Tuhannya ketika mendapatkan kelebihan dan berujung berbuat zalim. Surah Asy-Syura ayat 27 telah mengingatkan hal ini. Artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya yang beriman, termasuk dalam urusan masuk surga. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kaum fakir dari kalangan muhajirin mendahului orang-orang yang kaya menuju surga pada hari kiamat dengan jarak selama 40 tahun. Kaum fakir dari kalangan muhajirin merupakan mereka yang hidup pada zaman Rasul dan rela meninggalkan harta serta keluarga mereka demi Allah dan Nabi Muhammad. Sebagai contoh, ialah kisah sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair. Ia adalah sahabat Nabi yang meninggal syahid pada awal-awal masa jihad serta meninggal dalam keadaan fakir. Rasulullah bersama sahabat yang lain hanya bisa menangis saat Mus'ab wafat karena jasadnya yang tidak bisa ditutup oleh satu kain burdah miliknya. Andai kain itu ditaruh di atas kepalanya, maka terbukalah kedua belah kakinya. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, Nabi pun bersabda, kaum fakir dari golongan muhajirin masuk surga terlebih dahulu sebelum kaum kaya dari kalangan mereka dengan jarak selama 500 tahun. Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya yang beriman, termasuk dalam urusan masuk surga.